Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholik dari SMK Bunda Satria Wangon, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Hari ini Senin 12 Juni 2023. Saya melakukan uji kinerja dengan KD menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis sepeda motor model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum memulai pembelajaran ketua kelas, silakan memenuhi doa untuk kelancaran pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan dipimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memenuhi doa. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat diserap dengan baik. Untuk menambah semangat kita ya dulu ya. SMK? Ya. SMK? Ya. Udah ya? Ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kali ini kita akan belajar mengenai menganalisis dan memperbaiki sistem transmisi otomatis ya, atau disebut dengan CVT. Silakan untuk presensi dulu di Google Form yang sudah Bapak kirim di grup ya. Kita akan belajar tentang menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis, memperbaiki sistem transmisi otomatis ya. Tujuan pembelajarannya adalah nanti melalui video pengenalan menggali informasi dari bahan literasi, pengalaman dan modul serta diskusi peserta didik dapat menentukan cara pemeriksaan transmisi otomatis dengan benar sesuai SOP ya. Melalui informasi dan pengenalan dapat menganalisis penyebab kerusakan ya. Terus melalui praktek peserta didik dapat memeriksa komponen transmisi otomatis sesuai dengan prosedur yang benar ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya. Metode penilaiannya adalah nanti diskusi ya. Kemudian diskusi yang ini adalah kerjasama, komunikasi, keaktifan, menghargai pendapat, dan kemudian di akhir nanti ada tes di board ya. Tes pengetahuan, ada 10 soal. Kemudian di prakteknya nanti ada kinerja, persiapan, keselamatan kerja, kemudian prosedur kerja dan hasil kerja. Kemudian nanti pada saat presentasi juga kita melakukan penilaian ya. Apa sih gunanya kita mempelajari perbaikan transmisi otomatis ini? Kalau di zaman sekarang motornya kebanyakan motor apa? Matic ya. Motor matic, motor injeksi. Kenapa menggunakan motor matic? Kira-kira kenapa? Nyaman. Hah? Kenapa? Nyaman. Lebih efisien. Juga lebih mudah dikendarai ya. Nah, makanya itu kita harus belajar perbaikan transmisi otomatis ini. Ya, di bengkel atau di dunia kerja
bisa melakukan servis ini, ya. Jadi siapa yang pengen sukses hidup dunia dan akhirat dengan ilmu, ya. Nah, ini adalah salah satu cabang ilmu untuk bisa meraih sukses dunia, ya. Kalau cabang ilmu meraih akhirat dengan ilmu agama, ya. Kita bersekolah di sini untuk meraih sukses ilmu dunia dan juga akhirat. Ya, flashback dulu atau kita tes dulu nih, gimana sih pembelajaran yang di kemarin tentang komponen-komponen CVT, ya. Ada yang tahu atau bisa menyebutkan komponen CVT? Ya, silakan. Timber, ya, betul sekali. Nah, casing, sekali. Ban sekali. Roller. Ada lagi, ya? Secondary. Fixed shift. Ya. Dudukan ber atau string shift. Dudukan ber atau string. Ada lagi? Primary shift. Ada lagi komponen CVT yang belum disebutkan? Rumah kopling. Slider. Itu adalah komponen-komponen yang ada di CVT. Ya, jadi kalian semua sudah mengetahui komponennya ternyata, ya. Bagi kelompok, ya. Kelompok yang pertama ada Mas Gozali, Wahyu, Febri dan Angga, ya. Kelompok 2 ada Ihsan, Romi, Fatur, Aje. Kelompok 3 ada Muji, Seno, Restu dan Rizky, ya. Di pembelajaran kita kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti ada sebuah problem permasalahan di dunia nyata, kalian harus memecahkan masalah tersebut, ya. Bisa cari sumbernya di modul, buku manual atau di internet, ya. Nah, untuk yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, ya. Kalian nanti mengamati dari video permasalahan yang ada, ya. Kita amati dulu nanti apa kira-kira kemungkinan masalahnya, kenapa bisa terjadi seperti itu, ya. Ya, ini ada sepeda motor Matic, ya. Saat digas terdengar suara berisik, ya. Nah. Terdengar suara berisik, kemudian pada saat awal jalan dia bergetar dan berbunyi. Itu adalah masalah yang ada di CVT. Tadi masalahnya apa? Yang pertama tadi jalan pelan, bergetar. Kemudian suara mesinnya berisik. Terus saat awal jalan berbunyi, berdecit, ya. Ya, apa penyebabnya? Roller aus. Ada lagi? Plastik slider, kocak atau oblak. Ada lagi? Torsi kem aus. Kalau torsi kem aus, akibatnya apa? Apa? Tenaganya kurang, ya. Itu adalah masalah-masalah yang ada pada CVT, ya. Nah, ini adalah komponen yang ada pada CVT, ya. Ini ada bagian depan, ada bagian belakang. Bagian depan namanya apa? Primary. Bagian belakang secondary, ya. Kalau ada permasalahan berarti ada masalah di sekitar sini, ya. Ini bagian primer apa saja ini?
Peli penggerak, feeder, cam. Bagian sekunderi boleh? Ya. Boleh tetap, torsi, cam. Itu di sekitaran CVT. Jika ada permasalahan, nanti bisa dituliskan di situ ya. Cari penyebabnya, cari solusinya, ya. Terus yang mau diperiksa, kira-kira mana saja, ya. Silakan. Ini dikerjakan secara kelompok, ya. Cari jawabannya di modul, ya. Di modul sudah Bapak kirim di grup. Cari di modulnya bisa, atau cari di buku manual, ya. Di situ langkah-langkahnya, standar-standarnya. Silakan dikerjakan. Masalahnya apa aja tadi? Terdapat suara fisik pada CVT. Ya, apalagi? Tenaga kurang. Ya. Terus? Ya, cari ya penyebabnya di sini ya. Ada yang kesulitan? Bisa cari sumbernya di situ ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Sudah semuanya? Silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasilnya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Gejala problem terdapat suara berisik pada CVT. 2. Masalah-masalah yang ada pada sistem transmisi otomatis. Sekarang penyebab roller sudah haus, solusi ganti roller. Gejala masalah 3. Adanya suara decitan penyebab kampas kopling haus, solusi mengganti kampas kopling yang baru. Gejala masalah 4. Adanya bunyi dengungan penyebab gear rasio haus, solusi mengganti gear rasio baru. Sekian presentasi dari kami. Apakah dari kelompok lain? Kelompok mana dulu nih? Ya, silakan tolong itu dulu. Efek apa yang ditimbulkan jika buat sepeda motor menggunakan roller yang lebih enteng dari standar? Silakan. Tenaga motor akan berkurang karena roller terlalu ringan. Nah. Ada lagi? Gejala apakah yang disebabkan jika VBand terkena grease? Gejala Vibel terkena grease. VBand akan terganggu dan dapat mengalami slip. Oh, jadi Vibelnya jadi slip. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Sudah? Tidak ada? Ya. Sudah cukup? Ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan berikutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami. 1. Gejala problem tersendat-sendat di putaran mesin. 2. Masalah-masalah yang ada pada sistem transmisi otomatis.
otomatis. Gejala masalah: 1. Terdapat suara kasar atau getaran, penyebab roller sudah aus, solusi ganti. 2. Suara bergetar, penyebab kampas kopling ganda aus, solusi ganti. 3. Suara berisik, penyebab. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Semuanya sudah mempresentasikan ya. Sudah bisa menjawab dari problem yang sudah kalian lihat dari video tadi ya. Apa permasalahannya tadi apa saja ya? Suara berisik, suara kasar, tenaganya berkurang, berdecit ya. Masalahnya apa? Penyebabnya? Bel roller ya. Ya. Jadi kampas juga rusak. Semuanya sudah bisa mengetahui penyebab dari gejala problem yang ada ya. Itu untuk pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek dari hasil analisis kita ya. Sebelum selesai silakan ada yang ditanyakan dulu. Tidak ada, cukup? Jelas? Silakan kerjakan refleksinya untuk pembelajaran kita di pertemuan kali ini ya. Silakan kerjakan refleksi dulu yang sudah Bapak kirim di grup. Sudah ya? Sudah? Ya, untuk pembelajaran kali ini kita sudah melakukan analisis masalah yang ada pada transmisi otomatis ya. Kita sudah mengetahui penyebabnya, terus cara memeriksanya dan cara melakukan perbaikannya. Silakan persiapan untuk mengakhiri pembelajaran. Ketua kelas memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita kali ini. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Iya, baik. Sebelum memulai pembelajaran untuk kali ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Untuk menambah semangat kita, Jahel. SMK? SMK? Bunda Satria? Tepuk tangan untuk semuanya. Pembelajaran kita kali ini meneruskan yang sebelumnya ya. Sebelumnya sudah menganalisis kerusakan, kita nanti melakukan perbaikan pada komponen transmisi otomatis ya. Sebelumnya silakan presensi dulu di grup dari Google Form yang sudah Bapak kirim. Udah ya? Sudah. Sudah semuanya? Sudah lengkap semuanya ya? Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui praktik peserta didik dapat memeriksa komponen sistem transmisi otomatis sesuai prosedur pada repair manual dengan teliti dan disiplin.
ya. Melalui media sepeda motor dan permasalahan yang ada pada sistem transmisi otomatis, melakukan praktik dan kajian repair manual serta diskusi, peserta didik dapat memperbaiki kerusakan pada sistem transmisi otomatis dengan baik sesuai sistematika troubleshooting. Melalui praktek hasil perbaikan, peserta didik dapat menguji hasil perbaikan sistem transmisi otomatis dengan tepat sesuai dengan SOP pada buku repair manual. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Biar apa? Biar pada saat kalian terjun di dunia industri, ya, kalian kan sepeda motor jurusannya, ya. Nah, sebagai seorang mekanik, ya, seorang mekanik itu harus cerdas, bisa melakukan perbaikan dari masalah-masalah yang ada, ya. Jadi di bengkel nanti pasti ada banyak masalah. Salah satunya dari sistem CVT atau transmisi otomatis. Jadi harus bisa melakukan perbaikan, ya. Jadi menjadi suatu kebanggaan bagi kalian jika sudah bisa melakukannya, ya. Metode penilaiannya adalah nanti ada diskusi, tes pengetahuan, kinerja, dan presentasi, ya. Itu penilaian yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran kali ini. Kita bagi kelompok sesuai dengan kelompok sebelumnya, ya. Sebelum kita memulai praktek, jangan lupa memperhatikan K3. Keselamatan, ya, kerjanya harus diperhatikan. Kita menggunakan motor matic, ya. Jadi tolong kalau menyalakan motor jangan ada yang di bawah roda belakang. Karena pada saat motor nyala, bannya langsung putar. Kalau tangannya di belakang nanti tangannya kena. Atau ada bajunya yang kesenggol nanti ngikut puter, ya. Itu salah satu yang harus diperhatikan pada saat praktek nanti. Atau nanti pada saat membongkar, kalian menyalakan motor. Nah, jangan ada alat yang ada di bawah motor. Jadi alatnya ditaruh di nampan, kemudian ditempatkan di tempat yang aman, ya. Nah, yang pertama, ini ada sepeda motor, ya. Ini ada sepeda motor. Pada saat dinyalakan, motornya ada suara kasar, ya. Nah, terus pada saat awal jalan dia berdecit dan bergetar, ya. Silahkan nanti kalian perbaiki. Yang pertama apa langkahnya? Kalian harus menyiapkan alat dulu, ya. Taruh di nampan, kemudian baru melakukan pembongkaran, ya. Taruh tempat di nampan, lepas filter udara, kemudian tempatkan di nampan di bawah kedi. Kemudian baru lepas komponen CVT-nya. Lepas cover CVT, ya. Lepas di bagian yang paling ujung dulu secara menyilang, ya. Nah, setelah itu lepas semuanya.
Kemudian lepas bagian depan dan belakang, puli depan dan puli belakang. Kemudian setelah semuanya periksa, terus dipasang. Untuk pemasangan, kita pasang bagian tengah terlebih dahulu, ya. Setelah selesai pemasangan, kita rapikan alatnya, ya. Begitu ya. Silakan berbaris di sini, kumpul sesuai kelompoknya tadi. Ya, tadi hal-hal yang perlu diperhatikan tentang K3 sudah saya berikan, ya. Juga cara pembongkaran. Sekarang tinggal kalian melakukan praktek, analisa, perbaikan, dan nanti pengujian, ya. Sesuai kelompoknya. Ini sebelah sana pojok, kelompok 2 dan kelompok 1, ya. Ada yang ditanyakan? Silakan kerjakan. Ini dulu nih. Ada yang menyiapkan alat, ya. Ada yang menyiapkan alat, buku, manual, ya. Alat ukurnya sama alat bongkar. Periksa apa ini? Standarnya 17,2 mm. hasilnya 20,3. Diameter roller berapa diameter rollernya? 19,5 mm. 19,5. Di momen, ya, sesuai spesifikasi. Soknya mana tadi?
Kelompok 1 Dani. Cek dulu ya. Ya, suaranya udah nggak ada ya? Ya. Ya. Ya, luar biasa. Alatnya udah diberesin? Ya. Ya, ya. Alatnya udah diberesin? Ya, beresin dulu. Udah ya? Silakan nanti dipresentasikan hasil dari perbaikan dan pemeriksaannya. Ya, silakan kelompok 1 maju presentasikan hasilnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktek kami. 1. Gejala problem. Terdengar suara decitan. 2. Memeriksa kerja sistem CVT. 1. Komponen bibel hasil 20,3 mm kesimpulan baik. 2. Diameter roller hasil 19,5 mm kesimpulan baik. 3. Panjang bebas spare hasil 83,4 mm kesimpulan baik. 4. Ketebalan kampas kopling hasil 3,5 mm kesimpulan tidak baik. 5. Diameter flat housing hasil 124,9 mm kesimpulan baik. 6. Alur torsi cam hasil aus kesimpulan tidak baik. Kesimpulan hasil pemeriksaan kerja CVT terdapat suara decitan pada CVT. 3. Kesimpulan hasil praktik CVT sudah baik kembali dan layak pakai. Itu hasil dari kelompok 1 ya. Kerusakan tadi pada torsi cam dan kampas kopling. Ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil praktik kami. Gejala problem. Sepeda motor getar pada putaran awal. Memeriksa kerja sistem CVT komponen bibel hasil 20,3 mm. Kesimpulan tidak baik. Komponen diameter roller hasil 19,5 mm. Kesimpulan harus ganti. Panjang bebas pin hasil 84,6 mm. Perlu ganti. Ketebalan kampas 2,25 mm. Kesimpulan harus ganti. Diameter rumah kopling 124,8 mm. Kesimpulan baik. Alur torsi cam baik. Kesimpulan hasil pemeriksaan kerja CVT terdapat keausan pada beberapa komponen hingga perlu penggantian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Ya, itu adalah hasil dari pekerjaan yang sudah kalian lakukan dan periksa sudah melakukan perbaikan dan penggantian dan hasilnya sudah baik kembali ya. Dari hasil praktek tadi ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada? Kalau sudah cukup silahkan di akhir pembelajaran kita lakukan evaluasi atau tes di wordwall yang sudah ada ya. Wordwall. Ya, tes wordwall. Ya, yang itu.
Udah ya, dikerjakan. Nah, sambil menunggu hasilnya, silakan nih refleksinya dikerjakan. Udah refleksinya dikerjakan ya? Ya, dikumpulkan. Ya, ini refleksi adalah sebagai bahan pertimbangan dari Bapak ya untuk pembelajaran berikutnya ya. Kita lihat hasil dari tes kita hari ini. Ini ada yang mendapat nilai 10, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Tepuk tangan untuk kalian yang nilai 10. Ada yang dapat nilai 9, 1, 2, 3, 4. Ada yang nilai 8, 1, 2 dan nilai 70 ini berarti masih remedi ini ya. Ya tolong Mas Febri ya untuk pembelajaran berikutnya lebih diperhatikan ya. Untuk Mas Febri nanti saya kasih tugas remedial ya. Nanti saya kirim di WA ya. Untuk teman-teman yang lain nanti saya juga ada untuk pengembangan kita kasih tugas untuk ke tingkat yang lebih baik lagi. Begitu ya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan sebelumnya ada nggak? Tidak ada. Semoga pembelajaran kali ini kita dapat menerima dengan baik. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.